Tuhan, segala suatu media yang kami gunakan, baik internet, laptop, ataupun handphone dan kelistrikan Tuhan, yang kami gunakan yang di luar jangkauan manusia, kiranya Engkau memberkati, dan agar ini dapat berjalan lancar, sehingga di akhir daripada pelajaran ini kami mendapatkan berkat yang berasal dari Engkau. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan pertemuan kami pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan selamat siang dan selamat Sabat buat kita semuanya. Judul pembahasan kita pada hari Sabat ini adalah dua perjanjian. Ya, kalau kita bicara tentang dua perjanjian, saya mau kita lihat dulu sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita berbicara tentang perjanjian, ya, ketika kita bicara tentang perjanjian, orang selalu mengacu kepada dua buku di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Betul atau tidak? Biasanya seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah sangat disayangkan, saya tidak bilang salah, tapi saya mau katakan sangat disayangkan penerjemahan yang kurang tepat yang diberikan, sehingga mungkin kita mengalami sebuah kebingungan yang terjadi. Ya, kata Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, ya, itu buku dari Kejadian sampai Maliaki, atau buku dari Matius sampai Revelation, ya, sampai Wahyu, itu bukan perjanjian. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Old Testament and New Testament, ya, yang sebenarnya kalau diambil secara literal itu adalah wasiat lama dan wasiat baru. Oke. Nah, di dalam kalau perjanjian itu apa? Itu New Covenant dan Old Covenant. Ini perjanjian. Jadi kita harus lihat perbedaannya, saudara-saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, supaya kita nggak bingung. Jadi buku dari Kejadian, ya, sampai Maleaki itu bukan perjanjian lama, tapi itu wasiat lama, ya. Terus buku dari Matius sampai Revelation itu bukan perjanjian baru, tapi itu wasiat baru. Oke. Dan Tuhan memberikan, ya, ada sebuah perjanjian, ya, yaitu maka kita bahas tentang dua perjanjian ini, yaitu Old Covenant dan New Covenant. Nah, di dalam perjanjian biasanya, ya, di dalam perjanjian biasanya ada dua pihak. Ya, ada dua pihak. Dan di dalam perjanjian ini biasanya ada sebuah persyaratan. Dan di dalam persyaratan ini biasanya ada sebuah pengabsahan, pemeteraian sebagai pengabsahan di dalam perjanjian ini. Oke, kita akan masuk dalam pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi setelah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung, ya, ke atas gunung Sinai. Sebelum Tuhan memberikan kepada Musa yaitu hukum dan menganjurkan perjanjian di antara umatnya. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Oke? Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-19, teman-teman. Kalau teman-teman punya Alkitab, bisa bawa, karena saya tidak menggunakan slide. Saya mau kita semua membuka Alkitab. Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ketiga, di sini dikatakan kepada kita, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung, ya, dari gunung itu kepadanya. Jadi Musa naik dan kemudian Tuhan berseru dari gunung itu. Dia bilang seperti ini, Tuhan, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, ini yang harus kamu omongin kepada mereka. Apa itu? Perhatikan ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Tuhan ceritakan seperti itu. Ayat 5, perhatikan baik-baik. Ya, ayat 5. Alkitab katakan jadi. Ya, jadi dengan fakta ini kata Tuhan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi Tuhan bilang, dengan fakta ini saya bawa kamu keluar dari tanah Mesir, ya, supaya kamu bersama-sama dengan saya. Dengan fakta ini, kata dia, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadikan kamu sebagai harta kesayangan. Jadi dengan kata lain, Tuhan berjanji bahwa orang Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Di ayat yang kelima. Tuhan katakan, saya janji sama kamu,
bahwa kamu akan jadi harta kesayangan saya, ya, dari segala bangsa. Dan bahkan dikatakan ayat 5, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, tolong kasih tahu sama orang Israel. Ya, karena saya yang bawa mereka dari tanah Mesir, ya saya mau mereka dekat sama saya, tetapi saya mau buat sebuah perjanjian sama mereka. Kalau mereka mendengarkan apa yang saya katakan, apa yang saya firmankan, maka janji saya kepada mereka adalah mereka akan menjadi bangsa, ya, kepunyaan saya. Ya, mereka akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus, dan akan menjadi harta milik saya. Perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang coba Tuhan ungkapkan kepada Musa, ya, bahwa Tuhan menyampaikan sebuah perjanjian kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi harta milik Tuhan. Dan syarat akan perjanjian, perhatikan, syarat akan perjanjian, apa syaratnya? Ayat 5. Jika kondisi. Artinya apa? Ini, ya, akan digenapi perjanjian ini di mana mereka akan jadi bangsanya Tuhan kalau sebuah kondisi, persyaratan, kalau mereka mendengarkan firman-Ku dan berpegang padanya. Jadi ada sebuah syarat yang Tuhan berikan, ya. Dan ini adalah bahwa mereka harus mendengar dan menurutinya. Di sisi Tuhan, Tuhan menyampaikan sebuah proposal kepada bangsa Israel. Kamu mau nggak jadi umat saya? Tapi ada sebuah syarat yang harus kamu lakukan. Dan persyaratan dan janji itu dinyatakan di dua pihak. Tuhan janji dan Tuhan kasih syarat. Ya, perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Tuhan kasih janji dan Tuhan kasih syarat untuk menggenapi perjanjian ini. Ya, dan Tuhan kasih syarat kepada mereka. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi respon, ya, orang-orang Israel atas syarat yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-7. Keluaran 19 ayat yang ke-7. Alkitab katakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala firman Tuhan akan kami lakukan. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, ayat 3, 4, 5, 6, Tuhan kasih proposal. Dan Tuhan kasih perjanjian bahwa mereka akan jadi umat Tuhan. Dengan sebuah syarat. Dan sebagai syarat ini, untuk menggenapi perjanjian ini, ya, bahwa mereka akan jadi umat Tuhan, bangsa Israel merespon syarat yang Tuhan berikan dengan mengatakan bahwa segala yang Tuhan katakan tadi, kami akan lakukan. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Oke. Jadi yang kemudian terjadi adalah Musa sampaikan kepada Tuhan jawaban atas bangsa Israel tadi. Oke. Perhatikan baik-baik, saudara. Segera, ya, setelah jawaban tersebut disampaikan kepada Tuhan, ya, dasar dari perjanjian lama didirikan. Saya mau katakan, saudara, dasar dari perjanjian lama didirikan. Ya. Jadi jawabannya Tuhan kasih proposal, ya, karena melewati pengantaran Musa. Terus kemudian Musa sampai ke bawah dan dia sampaikan kepada Israel dan Tuhan mereka jawab, terus Musa balik lagi kepada Tuhan, dia kasih tahu ini jawabannya loh. Dan segera setelah jawaban diberikan, yang terjadi adalah dasar daripada perjanjian ini didirikan. Tapi sebelum perjanjian tersebut dijalankan, harus ada sebuah pemeteraian. Harus ada sebuah meterai atau pengabsahan terhadap perjanjian. Saya mau buat seperti ini, paling gampang. Kalau ada kontrak di antara saya dengan seseorang, kontrak itu akan legal, ya, kalau ada meterai, benar atau tidak? Harus legal dengan ada meterai. Makanya selalu namanya kayak begitu harus ada meterai 6.000, seperti itulah. Harus ada pemeteraian ini, saudara. Ya, harus ada meterai ini yang melegalkan perjanjian ini. Perhatikan baik-baik. Kita terus ke dalam perjalanan kita, ke dalam Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang ketiga. Ya. Bagaimana cara pelegalannya ini? Keluaran pasal 24,
ayat yang ketiga. Alkitab katakan kepada kita, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan itu. Oke. Dan kemudian dikatakan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Apa jawabannya? Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. 2 kali dia katakan demikian orang Israel. Kami akan lakukan segala itu. Kenapa? Karena kami mau jadi bangsanya Tuhan. Kami akan lakukan, kata dia. Orang Israel berjanji bahwa mereka akan melakukan syarat yang Tuhan berikan bahwa mereka harus lakukan harus melakukannya. Oke, melakukan ketentuan-ketentuan ini, dan mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan hal itu. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-7 dari Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24 ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, jadi Musa selaku pengantara, dia katakan ini, oke, saya bacakan ini lagi, ya. Dan kemudian dia bacakan di hadapan seluruh jemaat, oke, orang-orang Israel itu. Dan kemudian perhatikan ayat 7, dan mereka berkata, apa? Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Jadi orang Israel berjanji bahwa apa yang tadi menjadi kontraknya, apa yang menjadi persyaratannya, kami akan lakukan syarat itu. Dan sebagai pelegalan, ya, sebagai legal, ya, sebagai bukti keabsahan akan perjanjian itu, Musa lakukan sesuatu di ayat 8. Alkitab katakan kepada kita, Musa lakukan sesuatu di ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, jadi disiram darah ini, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Saudara bisa bayangin? Tuhan janji bahwa mereka akan jadi umat Tuhan. Tetapi dalam perjanjian dua pihak ini, harus ada sebuah persyaratan di dalamnya. Persyaratannya adalah mereka harus lakukan ini. Dan respon mereka di pihak yang akan menerima janji itu, kami akan lakukan. Dan ketika mereka katakan demikian, disahkanlah perjanjian itu dengan darah. Ini yang terjadi dalam Keluaran pasal 19 dan Keluaran pasal 24. Jadi mereka berjanji akan melakukan segala persyaratan itu, maka darah disiram sebagai tanda meterai keabsahan perjanjian itu. Saya mau lihat cerita lain, cerita yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kita buka Ulangan pasal yang kelima, saudara. Ulangan pasal yang kelima. Ya, saya berharap kita melihat apa yang Alkitab katakan, karena saya akan membuka banyak Alkitab, ya, membuka banyak ayat. Karena kita melihat apa yang Alkitab katakan. Ulangan pasal yang kelima. Di dalam Ulangan pasal yang kelima, ya, kalau kita baca judul perikopnya, di dalam Ulangan pasal yang kelima, ke-10 perintah Tuhan. Jadi ada 10 perintah Tuhan. Oke. Yaitu syarat daripada perjanjian. Saya mau katakan itu syaratnya. Nanti kita lihat kenapa itu syaratnya. Itu bukan perjanjiannya, itu syaratnya. Oke, kita buka ayat 27 dari Ulangan pasal 20, Ulangan pasal 5. Ayat 27. Diulangi lagi ceritanya. Ulangan pasal 5 ayat 27. Alkitab katakan, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi Musa bilang, ayo dekat sama Tuhan. Kan kamu yang bilang bahwa kamu akan melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Oke, perhatikan ayat 28. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Musa, telah kudengar perkataan bangsa itu, yang dikatakan kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Perhatikan, Tuhan nggak katakan itu salah. Tuhan katakan itu baik.
Tetapi ada permasalahan di sini. Ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu. Yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan bilang, saya sudah dengar mereka mengiyakan persyaratannya. Itu baik, Musa, itu baik. Tapi saya berharap, kata Tuhan, hati mereka akan selalu seperti itu. Tuhan berharap hati mereka selalu seperti itu. Jadi, teman-teman, coba kita lihat kesimpulannya apa yang mau coba di Alkitab katakan kepada kita. Di sini kita melihat bahwa perjanjian ini bukanlah hukum. Ya, 10 hukum adalah dasar dari perjanjian itu. Itu syaratnya. Bahwa mereka harus menuruti itu, baru mereka akan menerima Tuhan. Orang Israel setuju untuk mematuhi hukum itu sebagai sebuah syarat, dan Tuhan berjanji, ya, dan Tuhan berjanji untuk memberkati mereka sebagai sebuah upah. Jadi saudara bisa lihat, perjanjiannya adalah, ya, bukan hukum, itu syaratnya. Perjanjiannya Tuhan akan jadikan mereka sebagai umatnya. Jadi mereka berjanji akan itu. Nah, tapi masalahnya saudara-saudara, kelemahan utama dari perjanjian ini adalah bagaimana cara orang Israel berjanji. Saya mau katakan sekali lagi, kelemahan daripada perjanjian ini adalah bagaimana cara orang Israel berjanji. Tidak ada pernyataan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara. Tidak ada pernyataan bahwa mereka tidak dapat memenuhi seutuhnya. Mereka nggak bilang, oh Tuhan saya nggak sanggup. Mereka nggak bilang begitu. Ya. Dan mereka juga tidak bilang, Tuhan tolong saya untuk ngelakuinnya. Mereka nggak bilang seperti itu. Tapi yang mereka katakan, kami bisa lakuin. Kami akan lakukan. Apapun yang Tuhan minta, kami lakukan. Syarat 10 hukum itu kami akan lakukan. Mereka tidak bilang, Tuhan tolong saya nggak bisa. Mereka nggak bilang gitu. Atau Tuhan tolonglah kasih kekuatan. Mereka nggak bilang itu. Mereka bilang, kami bisa. Kami akan lakukan. Inilah contoh mengandalkan kedagingan dan percaya kepada kekuatan manusia, saudara. Perkataan mereka penuh dengan kepercayaan diri. Mereka katakan segala firman yang telah diucapkan oleh Tuhan akan kami lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka memenuhi janjinya? Meskipun secara berulang-ulang, mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka akan memenuhi janjinya, tapi secara berulang-ulang juga dan secara sembrono mereka melanggar perjanjian ini. Apakah kita mulai melihat, saudara, bahwa ya kita dapat melihat bahwa janji yang bercacat yang terdapat dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Israel berjanji ngelakuin dengan kekuatannya sendiri. Inilah perjanjian lama yang bercacat. Bukan tentang ya buku dari apa? Dari Kejadian sampai Maliaki yang tidak berlaku lagi. Perjanjian lama berbicara tentang sebuah janji yang diberikan orang Israel kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya, yang ternyata janji itu janji yang cacat. Saya mau katakan, banyak dari antara kita berjanji juga sama Tuhan. Tuhan, mungkin saya melakukan sebuah kesalahan saat ini, tapi saya berjanji Tuhan, saya tidak akan ngelakuin lagi. Tuhan, maafin saya karena saya telah berbuat seperti ini, tapi saya janji Tuhan, saya nggak akan lakuin lagi. Saya mau katakan, saudara, kita hidup di perjanjian lama. Sebuah janji yang kita ucapkan kepada Tuhan yang tidak pernah kita bisa lakukan. Karena Tuhan melihat hal ini, ya, Tuhan melihat hal ini, bahwa janji yang mereka janjikan, janji yang mereka katakan bahwa mereka akan menuruti hukumnya, yang ternyata secara sembrono mereka terus melanggar, ya, sehingga yang terjadi adalah Tuhan harus do something. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Oke, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Alkitab katakan kepada kita dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia, yaitu Yesus, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Oke, perhatikan,
Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Apa? Bahwa mereka akan jadi milik Tuhan. Jadi Yesus harus jadi pengantara perjanjian baru, ya, supaya orang-orang yang ini yang dipanggil, mereka ini akan mendapat bagian dalam bagian kekal. Perhatikan baik-baik. Ya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yaitu apa? Orang Israel berjanji akan lakuin hukum Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri dan nggak berhasil. Jadi Yesus mati untuk menebus pelanggaran terhadap perjanjian yang pertama itu. Sebab, kata dia, ayat 16, di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat. Jadi saya mau katakan, ada sebuah wasiat. Makanya di dalam wasiat ada sebuah perjanjian. Ya, orang tua saya nggak pernah kasih wasiat. Jadi saya nggak tahu. Tapi yang berdasarkan pengetahuan saya, ketika seseorang kasih wasiat, di dalam wasiat itu ada sebuah perjanjian. Ya, dan ada syarat-syarat dalam perjanjian itu. Dan kemudian perjanjian itu akan disahkan kalau ada meterai. Tapi baru bisa teraplikasi kalau, kata dia, perhatikan ayat 17. Bagaimana cara bisa teraplikasi? Ayat 17, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi Yesus harus mati untuk dapat, ya, untuk dapat memberikan perjanjian yang lebih baik. Ya. Oke. Itulah sebabnya, perhatikan ayat 18, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Di Gunung Sinai, ketika orang Israel memberikan sebuah perjanjian bahwa mereka akan melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu 10 hukumnya. Mereka katakan kami akan lakukan. Dan sebagai pengesahan daripada itu, dicurahkanlah darah. Dicurahkanlah darah sebagai pengesahan. Ya. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, Yesus adalah pengantara perjanjian baru. Dan perjanjian pertama disahkan dengan darah. Ya. Perjanjian pertama, saya katakan, disahkan dengan darah. Artinya, perjanjian baru harus disahkan dengan darah. Betul atau tidak? Dia harus sah. Meterainya adalah darah. Coba kita lihat, saudara. Kita buka di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Saya minta seseorang bacakan. Ya, seorang bacakan 1 Korintus 11 ayat 25. Kalau sudah dapat boleh dibacakan 1 Korintus 11 ayat 25. Satu Korintus 11 ayat 25, firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, terima kasih. Peristiwa ini, apa ini? Paulus lagi kutip sesuatu yang terjadi pada waktu apa? The Last Supper. Waktu Yesus pecah-pecahin roti, waktu Yesus kasih anggur kepada para muridnya. Jadi dia katakan kepada kita, ya, waktu Yesus katakan itu, dia kutip, cawan ini, apa isi cawannya? Anggur. Anggur ini menggambarkan apa? Darahnya Yesus. Cawan ini atau darah ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya apa? Ya, perjanjian baru dimeteraikan atau disahkan dengan darah Yesus, bukan darah lembu seperti perjanjian lama, ya, tapi disahkan oleh darah Yesus sebagai pengesahan akan perjanjian yang baru dan Yesus pengantaranya. Nah, kalau begitu pertanyaan kita dari tadi, apa itu perjanjian baru? Kita buka Ibrani pasal yang ke-8, saudara. Kita buka Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-6.
Firman Tuhan katakan kepada kita dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Bicara tentang Yesus. Karena ia atau Yesus menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Jadi Yesus pengantara perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oke. Kita lihat apa yang Alkitab katakan. Jadi ada sebuah perjanjian yang baru. Dan Paulus katakan bahwa perjanjian itu lebih mulia. Kenapa? Karena didasari atas janji yang lebih tinggi. Di perjanjian lama, janjinya adalah orang Israel akan lakuin. Itu janjinya. Tetapi kita lihat bahwa ada janji yang lebih tinggi. Kita lihat lebih lanjut, ayat 7. Apa itu? Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Nah, sekarang kita dapat bahwa perjanjian yang pertama bercacat. Kenapa bercacat? Apakah janji Tuhan bercacat? Tidak. Yang bercacat adalah janji orang Israel untuk memenuhi persyaratan perjanjian. Sehingga janji itu bercacat. Kenapa? Karena Israel gagal memenuhi syaratnya. Sehingga perjanjian itu bercacat. Oke, saya mau buat ini jadi lebih mudah, saudara-saudara. Kalau saya punya kontrak dengan saudara Ricky, ya, saya punya kontrak, terus kemudian Ricky melanggar kontraknya, syarat dari kontrak itu, maka perjanjian sama saya sama Ricky batal. Kenapa? Karena bercacat dalam persyaratan Ricky terhadap saya. Dan ini yang terjadi pada Israel. Tuhan kasih kontrak kepada Israel, proposal kepada Israel, bahwa mereka akan jadi umat Tuhan, tetapi ya persyaratan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, ya orang Israel gagal memenuhi persyaratan itu, sehingga janji orang Israel bercacat. Sehingga karena ini bercacat, Tuhan harus tukar dengan perjanjian baru. Yang dimeteraikan bukan dengan darah lembu lagi, tapi dimeteraikan dengan darah siapa? Darah Yesus. Dan pengantarannya bukan Musa lagi, tapi pengantarannya adalah Yesus sendiri. Dan kita lihat apa itu. Ya, kita lebih lanjut lagi, saudara. Kenapa perjanjian itu bercacat? Karena orang Israel gagal memenuhi janjinya. Ayat 8 dari Ibrani pasal yang ke-8. Ayat 8 Alkitab katakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi Tuhan negur, kenapa? Karena syaratnya tidak dilakukan oleh Israel. Janji Israel terhadap Tuhan bercacat. Maka Tuhan tegur dan Tuhan katakan, sekarang saya akan buat ya perjanjian baru. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak apa? Setia. Bercacat perjanjiannya. Kenapa? Karena orang Israel gagal memenuhi persyaratan. Bercacat perjanjiannya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, saya menegur mereka. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Itulah sebabnya dalam Ulangan 5 dikatakan, kiranya hati mereka selalu begitu. Jadi Tuhan melihat bahwa Israel gagal memenuhi perjanjiannya. Saudara, ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Maka dia bilang, sebab mereka tidak setia pada perjanjianku. Dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa? Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Diulangi lagi. Artinya apa? Kalau dulu yang berjanji untuk melakukannya adalah orang Israel, sekarang ya yang berjanji untuk melakukannya adalah Tuhan.
bahwa Tuhan akan menulis hukumnya di dalam hati dan pikiran setiap orang. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya, di luar Dia kita nggak bisa buat apa-apa. Itulah sebabnya Paulus katakan ini janji yang lebih tinggi, janji yang lebih mulia, dan dimeteraikan dengan darah yang lebih baik. Yaitu darah siapa? Darah Yesus. Jadi ini yang terjadi, saudara. Kita melihat ada dua perjanjian. Sebuah janji yang dikatakan orang Israel, saya akan lakukan Tuhan. Tapi sekarang ada janji satu lagi, yang Tuhan katakan, saya akan lakukan itu di dalam kamu. Pertanyaan kita sebelum kita lebih lanjut, saudara. Kita hidup di perjanjian yang mana? Apakah kita berkali-kali katakan, Tuhan saya akan lakukan. Dan pada kenyataannya, kita sering gagal. Kenapa? Karena kita bergantung pada kekuatan kita untuk melakukan hukum Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena Paulus katakan hukum itu bersifat rohani. Sementara kita nggak bersifat rohani. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan bisa membantu kita menuruti hukumnya? Dengan cara Dia menulis hukumnya di mana? Di hati dan pikiran kita. Nah, pertanyaan saya, supaya kita mengerti bagaimana caranya Tuhan. Oh, Dia tulis seperti itu kah? Bagaimana caranya? Supaya kita mengerti, kita harus mengerti dulu apa yang terjadi dulu. Saya mau bertanya, saudara. Bagaimana Tuhan menulis hukumnya? Ya. Bagaimana Tuhan menulis hukumnya? Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-31. Oke, ayat yang ke-18 Alkitab katakan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Sebelum kita mengerti bagaimana cara Tuhan menulis hukumnya di dalam hati dan pikiran kita, ya, Tuhan menulis hukumnya sebelumnya di Gunung Sinai, ya, ditulis di loh dengan apa? Pakai apa Tuhan tulisnya? Pakai jari. Jari siapa? Jari Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara. Pakai jari Tuhan. Oke, siapa jari Tuhan yang digambarin? Kita buka Matius 12 ayat 28. Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Ya. Matius pasal 12 ayat 28, firman Tuhan katakan kepada kita. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ini ceritanya, ya. Yesus mengusir setan. Terus kemudian orang Yahudi bilang, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, kata dia. Terus Yesus bilang, enggak. Bagaimana mereka bisa mengusir dengan kuasa mereka sendiri? Saya ini mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Saya mau lihat cerita yang lain dari sisi yang lain. Cerita yang sama. Ya, cerita yang sama. Tapi ada informasi tambahan di kitab lain. Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Alkitab katakan kepada kita. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oke, sama ternyata. Tapi saya mau kasih lihat dari King James Version. Ya, versi lain. Alkitab katakan dalam Lukas 11 ayat 20 King James Version. But if I, with the finger of God, cast out devils. Jadi Yesus katakan, jika saya, with the finger of God, dengan kuasa, dengan apa? Dengan jari Tuhan. Artinya, kalau kita lihat, Matius 12:28, Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lukas 11:20, Yesus mengusir setan dengan finger of God. Atau jari Allah. Dengan kata lain, jari Allah adalah siapa? Roh Kudus. Ini penting, saudara. Artinya apa?
di perjanjian baru, Tuhan akan menulis hukumnya melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Apa benar? Ya, supaya saya nggak salah, kita lihat apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 3. Alkitab katakan kepada kita dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, kata dia, tetapi dengan apa? Dengan Roh Allah yang hidup bukan pada loh batu, kata dia, tetapi melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati. Jadi saudara, jelas bagaimana cara Tuhan menulis hukumnya, ya, di dalam perjanjian baru, yang mana pengantaranya adalah Yesus sendiri, yang mana menggunakan meterai adalah darahnya sendiri, dengan sebuah janji bahwa dia akan menulis hukumnya. Israel berjanji, dia nggak berhasil memenuhi janjinya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan memenuhi kata-katanya. Karena Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak bisa bohong. Maka dia akan menulis hukumnya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menuruti hukumnya. Bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kuasa Tuhan, karena dia menulis hukumnya dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya. Dia tulis hukumnya melalui Roh Kudus-Nya, saudara. Dia tulis seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Teman-teman. Kenapa Tuhan menulis? Saya mau tanya, kenapa kita menulis? Supaya kita ingat, benar nggak? Kita menulis agar kita mengingat. Oke? Nah, pertanyaan saya, di mana di dalam hukumnya Tuhan katakan ingat? Sabat. Oke, kita buka Ibrani pasal 4 supaya kita paham, saudara. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang keempat. Alkitab katakan kepada kita, dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu naas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat 5. Dan dalam naas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Sebab ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Apa itu tempat perhentian? The land of rest yang dijanjikan, ya, oleh Tuhan adalah Kanaan. Dan Paulus katakan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-8, siapa yang bawa orang Israel masuk Kanaan? Joshua. Dan Paulus bilang, kalau Joshua benar-benar bawa mereka masuk ke tanah perhentian itu, kalau benar-benar Yosua bawa masuk, dan kita tahu Yosua bawa masuk mereka ke Kanaan, kalau mereka benar-benar masuk ke tempat perhentian itu, Paulus bilang, nggak mungkin Tuhan bilang hari lain. Nggak mungkin Tuhan katakan hari lain. Apa itu? Kita lihat saudara. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi Paulus bilang, nggak mungkin dia ya berkata tentang hari lain, itu apa? Hari Sabat.
Apa arti Sabat? Perhentian. Arti Sabat adalah perhentian, saudara. Coba kita buka Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Alkitab katakan kepada kita, ayat yang sangat terkenal. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara bisa bayangin? Indonesia kita katakan, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku, Yesus, akan kasih kelegaan. Di dalam bahasa Inggrisnya, King James Version-nya dikatakan rest. Kalau kamu datang kepada saya, ya, dengan membawa beban berat itu, saya akan kasih rest, perhentian sama kamu. Saya akan kasih perhentian sama kamu. Pertanyaan adalah, perhentian dari apa? Dari beban berat. Apa itu beban berat? Kita buka Mazmur 38 ayat yang kelima. Mazmur 38 ayat yang kelima. Alkitab katakan kepada kita, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya itu seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. My iniquity, kata dia. Kesalahanku. Artinya apa? Atau dosaku. Jadi beban berat yang Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28 adalah, bawa dosaku kepada saya akan kasih apa? Rest. Perhentian. Saudara tahu, ketika Tuhan bilang dia akan kasih perhentian, ada satu hari di atas dunia ini yang Tuhan gak kunci. Waktu dia bilang, Kejadian 1, ya, pada hari pertama, ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Terus kemudian hari kedua, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Dan seterusnya seperti sampai hari yang ke-6. Tapi pada hari ke-7, dia nggak bilang jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ke-7. Kenapa dia nggak kunci hari itu? Karena begini saudara, sama seperti Israel. Yang saya mau katakan begini. Israel, dia tahu setiap hari, bahkan bertahun-tahun, ya bahkan sampai 2000 tahun, itu domba ada di hadapannya. Mereka selalu pergi ke bait suci, mereka selalu kasih persembahan kepada Tuhan, ya, sebagai dosa-dosa mereka itu domba. Tapi waktu Yesus datang sebagai domba, mereka nggak tahu kenapa, karena mereka melakukannya hanya apa yang ada dilihat, tanpa mereka mengetahui makna yang sebenarnya di balik daripada domba itu. Sama seperti kita pergi hari Sabat, ya, kita pergi hari Sabat, kita terus lakukan hari Sabat. Ya, setiap hari Sabat saya datang ke gereja. Tapi kita nggak tahu makna Sabat yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa hari Sabat adalah satu hari di mana Tuhan memberikan perhentian kepada kita dari apa? Dari dosa. Jadi hari Sabat adalah sebuah perlambangan perhentian dari dosa. Saya mau katakan demikian. Paling gampangnya Tuhan mau katakan seperti ini. Kalau kamu bisa nonton TV, ya, tidak nonton TV pada hari Sabat, seharusnya kamu bisa tidak nonton TV sepanjang minggu. Kalau kamu bisa tidak berkata omong kosong pada hari Sabat, karena hari Sabat, jangan berisik, jangan ngomong kosong. Kalau kamu bisa tidak berkata omong kosong pada hari Sabat, seharusnya kamu bisa melakukan sepanjang minggu. Artinya apa? Hari Sabat sebuah tanda yang Tuhan berikan tentang pembenaran oleh iman, saudara. Yang mana Tuhan katakan, kalau kamu bisa. Kenapa kita bisa? Karena kita fokus. Kita tahu ini hari Sabat. Hari Sabat fokus beribadah. Seandainya setiap hari kita fokus kepada Tuhan, seperti yang dia katakan kepada kita di dalam Ibrani pasal 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti pada hari Sabat, maka kita akan bisa dengan kekuatan Tuhan. Karena kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, saudara. Itulah makna yang sebenarnya selain daripada hari peribadatan. Yaitu apa?
Sabat sebagai tanda pembenaran oleh iman. Itulah sebabnya tidak heran sabat jadi isu. Di akhir zaman, kenapa? Karena isunya adalah bukan tentang hari, tetapi tentang righteousness by faith atau righteousness by work. Itu isu yang sebenarnya, saudara. Itulah sebabnya, kenapa orang yang terima tanda binatang adalah mereka, Wahyu 13 ayat 8, mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan mereka yang tahu tentang nubuatan. Bukan mereka yang mengetahui segala sesuatu seluk-beluk ini. Tapi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang tidak akan menyembah binatang. Artinya apa? Ini righteousness by faith, ini righteousness by word. Sama seperti Kain dan Habel. Ada dua peribadatan. Yang satu, dia tahu bahwa dia nggak bisa apa-apa, dia kasih persembahan domba. Yang satu, saya kerja keras, saya bisa, saya kasih persembahan apa? Persembahan buah-buahan. Ini menggambarkan dua peribadatan, ini menggambarkan righteousness by faith dan righteousness by work. Dan hari Sabat sebagai tanda righteousness by faith. Dan kita nggak ngerti ini, saudara. Kebanyakan dari antara kita. Kita hanya melihat Sabat sebagai satu hari peribadatan kok. Sehingga lepas Sabat menjadi gila lagi kita. Hura-hura lagi dan seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak mengerti seperti ini. Nah, itu yang terjadi. Tuhan janji dia bakal tulis hukumnya dengan Roh Kudusnya. Pertanyaan saya, bagaimana Tuhan melalui Roh Kudusnya menguduskan kita? Yohanes 17 ayat 17 katakan kepada kita, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Tuhan menulis hukumnya dengan perantaran Roh Kudusnya by the word. Dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Apa hubungannya antara Roh Kudus dengan firman Tuhan? Apa hubungannya ini? Coba kita buka Kejadian 1, saudara. Kejadian 1. Saya mau kasih lihat sesuatu. Kejadian 1, ya, ayat yang pertama. Alkitab katakan kepada kita dari Kejadian 1 ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk. Ya. Berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kepada kita, waktu bumi belum berbentuk, Alkitab katakan, the Spirit of God move upon the water, kata dia. Dia bergerak di atas permukaan air. Move, kata dia. Kata move ini, ya, kalau saudara punya is word, kalau saudara lihat strongnya, kata move ini adalah kata yang sama yang terdapat dalam Ulangan 32 ayat 11. Kita buka supaya kita mengerti kenapa dia bergerak. Ulangan 32 ayat 11. Ya, Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Alkitab katakan kepada kita dalam Ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi, kata melayang-layang ini, ya, atau move ini, atau bergerak ini, kata yang sama yang terdapat dalam Ulangan 32 ayat 11. Yaitu ketika Raja Wali. Ya, ketika Raja Wali mau mengajarkan anaknya. Alkitab katakan dia bakal hancurin sarangnya. Waktu dia hancurin sarangnya, ya, dia akan bawa anaknya di bawah kepak sayapnya, kata dia. Dan ketika dia dibawa anaknya dalam kepak sayapnya, yang berikut yang akan terjadi pada Raja Wali adalah dia akan lepas anaknya. Waktu dia lepas anaknya, Alkitab katakan dia bergerak. Bagaimana dia bergerak? Dia memperhatikan apa yang terjadi pada anaknya. Sehingga ketika anaknya minta tolong, maka dia akan langsung bawa
Dan dia bawa naik lagi anaknya. Artinya, di Raja Wali ini menunggu sesuatu terjadi pada anaknya baru dia bisa bergerak. Itu gambaran tentang move-nya Roh Kudus dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Mengapa Roh Kudus move? Mengapa Roh Kudus bergerak? Apa yang dia tunggu? Ayat 3 katakan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, let there be light. Artinya apa? Yang dia tunggu adalah firman Tuhan diucapkan. Yang dia tunggu firman Tuhan diucapkan. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang membuat firman itu menjadi realita. Itulah sebabnya Yesus bilang, the word that I spoke unto you, they are spirit and they are life. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang buat itu jadi apa? Realita jadi life. Ini yang terjadi, saudara. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, ya, apa yang mau saya mau katakan? Perhatikan, kita lihat satu cerita lagi dalam Lukas pasal yang pertama. Supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayat 34. Jadi malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ya, malaikat Gabriel ini datang kepada Maria dan dia katakan, Maria, kamu akan punya anak. Wah, Maria bingung. Oh, masih perawan seperti itu. Perhatikan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi dia bilang, bagaimana itu bisa terjadi, malaikat? Saya belum bersuami loh. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pergi. Apa maksudnya? Malaikat bilang, kamu akan punya anak. Maria tanya, bagaimana caranya? Roh Kudus akan menaungi kamu. Perhatikan, Roh Kudus akan menaungi kamu. Dan kuasa dari yang maha tinggi akan ada di dalam kamu. Terus kemudian, ketika Maria jawab, di ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, Alkitab katakan, malaikat itu pergi. Kenapa? Karena itu terjadi. Langsung. Ketika Maria katakan, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saudara tahu bahasa mudanya jadilah sesuai dengan kehendakmu itu apa? Amin. Artinya apa? Ketika firman Tuhan dibicarakan, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus menunggu dengan kerinduan yang sangat luar biasa sampai kita katakan, Tuhan jadilah firman ini sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan saya, maka Dia akan menjadikan ya firman ini menjadi realita dalam kehidupan kita. The word that I spoke unto you, they are spirit and they are life. Itu yang terjadi, saudara. Itulah sebabnya kenapa penting belajar firman Tuhan. Tuhan janji Dia akan tulis hukumnya di dalam hati dan pikiran kita supaya kita tidak melanggar lagi hukumnya. Tetapi kita tidak akan bisa kalau kita nggak belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan menulis itu. Dan Roh Kudus tidak akan bisa menulisnya kalau kita tidak bilang amin. Kalau kita nggak mengizinkan hal itu. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 3 berbicara tentang tulisan Roh Kudus menulis dalam hati kita. Perhatikan ayat 18. Apa hasilnya? Ayat 18. Alkitab katakan kepada kita. Ya, saya baca dalam King James Version. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord,
are changed into the same image. Jadi dia bilang bahwa kita semua ya dengan wajah yang tidak berselubung ya di dalam kemuliaan ya cermin kemuliaan dari Tuhan ini akan diapain? Akan change into the same image. Kita akan diubahkan ke image yang sama. Image-nya siapa? Image-nya Yesus. From glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Hanya Roh Kudus yang bisa bawa kita dari glory yang satu ke glory yang lain. Apa arti glory? Waktu Musa bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Tuhan bilang, saya akan lewat nanti. Kamu sembunyi dulu, saya akan lewat di hadapan-Mu dengan menyerukan, Tuhan, Tuhan pengasih penyayang, yang sabar dan berlimpah kasih-Nya. Artinya apa? Glory adalah karakter. Dengan kata lain, Roh Kudus lah yang akan bawa kita dari satu karakter ke karakter yang lain, ke karakter yang lain, ke karakter yang lain, sampai kita jadi the same image with Christ. Karena Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan itulah sebabnya kita, ya, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melihat janji-janji Tuhan, kita harus katakan amin. Itu sebabnya Ellen White katakan kepada kita, ya, bahwa kalau ketika kamu melihat janji, tunjukin janji itu. Kalau perlu kamu berdoa dan sekalian tunjukin sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak mendengar, ya, tetapi menunjukin Tuhan kamu ngomong loh janji itu. Kamu berbicara janji itu. Tunjukin kepada Tuhan katanya. Tuhan bakal dengerin. Saudara, ini yang terjadi. Tapi masalahnya adalah apakah kita punya iman akan hal itu? Bahwa dia akan lakuin itu. Dia akan tulis hukumnya dalam hati kita. Apakah kita punya iman? Alkitab katakan kepada kita, dari mana iman datang? Roma 10 ayat 17 katakan, ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tidak mungkin seluruh janji Tuhan di perjanjian baru, di mana dia akan menulis hukumnya dalam hati dan pikiran kita kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Artinya kita nggak bisa klaim. Kita nggak bisa bilang katakan dalam firman Tuhan, amin. Dan kalau kita nggak bisa katakan amin dalam firman Tuhan, ya atas apa yang Tuhan katakan, maka Roh Kudus nggak bisa membuat itu jadi sebuah realita. Itu yang terjadi, saudara. Itulah sebabnya dalam Yesaya 55 ayat 11 Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melakukan segala sesuatunya berdasarkan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya apa? Firman itu nggak pernah gagal. Tapi yang gagal adalah kita klaim janji itu. Itu yang gagal tuh. Dari cerita dua perjanjian ini, pertanyaannya adalah kita di perjanjian yang mana? Mungkin kita katakan bahwa kita di perjanjian baru di mana Yesus menulis hukum dan dalam hati dan pikiran kita. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita, kita hidup di perjanjian lama di mana kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk melakukan hukum itu. Dan itu nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang janji, bukan kita. Kenapa? Karena kita tahu Israel gagal memenuhi janjinya. Dia gagal. Dan sekarang Tuhan kasih perjanjian yang lebih tinggi, dia yang janji, saya janji sama kamu. Tapi masalahnya adalah kamu punya faith nggak? Kamu punya iman tidak? Bahwa saya akan tulis hukum itu dalam hati dan pikiran kamu. Kamu percaya atau tidak? Saudara bisa bayangkan, ketika centurion datang kepada Yesus, dia bilang, Yesus, hamba saya sakit. Dan Yesus bilang, saya mau sembuhin hamba kamu. Dan kemudian centurion itu bilang, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus bilang, dia amazed, Yesus. Nggak pernah saya temukan iman sebesar ini bahkan di antara orang Israel. Centurion bergantung pada apa yang diucapkan. Yesus bilang, saya mau lakuin. Tapi centurion itu bilang, ucapin aja, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena saya ini atasan. Kalau saya ngomong kepada bawahan saya, itu bakal dilakuin. Dan saya tahu the power of word itu.
Masalahnya Pak, Tuhan udah ucapin berkali-kali dalam janjinya di dalam firman Tuhan. Bahwa dia bisa untuk membuat hukumnya tertulis dalam hati kita, hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak terus melanggar hukumnya. Sehingga kita bisa melakukan hukumnya. Bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang berjanji untuk melakukannya, tapi masalahnya adalah kita nggak punya iman. Kita terus lakukan dengan kekuatan kita. Saya semua katakan saudara. Kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, hanya ada dua kemungkinan. Kita gagal, dan kemudian kita akan katakan, Tuhan ini nggak pernah mungkin. Itu nggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita berhasil, kita akan jadi orang yang legalis, dan kita akan menjadi orang yang menghakimi. Kenapa? Tuhan terima kasih karena saya nggak seperti orang itu. Orang itu masih melanggar hukum Tuhan. Saya enggak. Hanya ada dua kemungkinan ketika kita lakuin dengan kekuatan kita. Kalau enggak, kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita kuat, kita akan menjadi orang yang menghakimi. Tapi kalau Tuhan yang lakuin itu dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa semua power ini, semua kehidupan kita yang bisa sampai detik ini seperti ini, itu karena Tuhan. Karena Paulus katakan kepada kita bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak sampai seperti itu ayatnya. Tapi ayat selanjutnya katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan berdasarkan kerelaannya. Tuhan kerjakan itu. Saya nggak punya waktu untuk ngebahas yang lain, saudara. Tapi satu hal yang pasti yang saya mau ungkapkan. Manusia nggak mencintai hukum Tuhan. Dia nggak akan bisa lakuin itu. Sekalipun dia lakukan dengan motif yang salah. Dan Tuhan akan hakimi setiap motif yang tersembunyi. Sekalipun itu baik. Itu yang terjadi. Kita ngelakuin sesuatu dengan motif yang salah. Sekalipun kita melakukan hukum Tuhan dengan motif yang salah. Oh, karena saya takut akan penghukuman. Oh, karena saya ingin mendapatkan hidup yang kekal. Tidak. Itulah sebabnya Tuhan harus ubah mind board-nya. Pikirannya harus diubah. Hatinya harus ditulis. Dengan hukum yang baru. Yaitu apa? Hukum yang dia katakan bahwa dia akan tulis hukum ini. Sehingga kita nggak ngelakuin lagi dengan motif yang buruk, dan kita tidak akan melanggar lagi karena kita nggak bisa. Tapi kita akan melakukannya dengan motif yang baik. Yaitu apa? Karena Yesus telah mengasihi kita. Dan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita, saudara. Pertanyaan buat kita hari ini, sebelum kita tutup. Di mana kita hidup saat ini? Di Old Covenant atau di New Covenant. Tapi terkadang kita hidup di New Covenant dengan kehidupan yang seperti Old Covenant. Tuhan tulis hukumnya, tapi kita lakukan dengan kuasa kita. Saya mau tanya, waktu Tuhan janji sama Abraham, Abraham coba dengan kekuatannya. Tuhan janji, saya akan kasih kamu anak. Tapi Abraham nggak sabar. Sehingga yang terjadi apa? Dia coba bantu Tuhan. Dia coba menggenapinya dengan kekuatannya sendiri. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Muncullah anak yang berikutnya. Yang seharusnya tidak akan jadi perkara sampai saat ini. Karena apa? Karena dia mencoba menggenapi janji Tuhan dengan kekuatannya. Itu yang akan terjadi pada kita, saudara. Kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan, demi kegagalan. Sampai pada akhirnya, Alkitab harus katakan, setelah semuanya itu, Tuhan mencobai, Tuhan menguji Abraham. Untuk melihat apakah Abraham percaya sekarang sama janjinya. Dan Abraham menang. Dia percaya sama setiap janji Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, tapi berdasarkan janji. Sehingga dia disebut apa? The fathers of faith. Dan Roma 1 katakan kepada kita, the just live by faith. Itu yang terjadi. Masalah kita nggak punya iman. Kalau saudara bawa iman ke Tuhan segini, Tuhan hanya isi segini. Tapi kalau saudara bawa iman segini, Tuhan akan isi segini. Kalau saudara bawa iman besar seperti ini, Tuhan akan isi seperti itu. Tapi masalahnya adalah, karena kita kurang baca janjinya dalam firman-Nya. Jadi saudara,
Tuhan rindu menulis hukumnya dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau katakan, jadilah kehendakmu seperti yang tertulis dalam firman-Mu. Ketika kita katakan seperti ini, saudara, setiap usaha yang selalu gagal, setiap janji yang selalu dibuat di akhir tahun, ya, setiap nazar yang selalu dibuat untuk Tuhan, itu nggak akan berlaku lagi. Kenapa? Karena itu akan tergenapi. Itu terjadi, saudara. Ketika kita menyadari akan hal ini, bahwa kita nggak punya power apa-apa untuk menggenapi janji itu, melainkan hanya Yesus saja. Baiklah kita pada hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya nggak bisa lakuin ini. Saya nggak bisa menuruti hukum-Mu. Saya menemui kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan, demi kegagalan. Dan pada akhirnya, saya mulai menyerah. Pada akhirnya saya mulai katakan, kayaknya nggak mungkin Tuhan. Tapi saya diyakinkan pada hari ini, melalui firman-Mu bahwa Engkaulah yang berjanji untuk taruh firman-Mu untuk taruh hukum-Mu dalam hati dan pikiran saya, melalui Roh Kudus-Mu. Bantu saya Tuhan, untuk percaya atas apa yang Engkau janjikan kepada saya. Jadilah kehendak-Mu seperti apa yang firman-Mu katakan, barulah Tuhan akan lakuin. Itu yang terjadi, saudara. Ketika kita menyadari itu, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar, bahwa Engkau memberikan sebuah janji bagi kami, di mana Engkau berjanji dan bahkan Engkau bersumpah untuk janji itu ya Tuhan. Dan Engkau meteraikan janji itu dengan darah Yesus, yang artinya bahwa janji itu pasti dengan keabsahan yang sangat luar biasa, bahwa Engkau akan menaruh hukum, Engkau akan menulis hukum-Mu dalam hati dan pikiran kami itu. Tuhan yang baik, ampuni kami kalau selama ini kami berusaha dengan kekuatan kami yang kami tahu setiap janji kami seperti pasir, setiap janji kami tidak pernah ditepati, dan akhirnya kami menyadari bahwa kami nggak bisa ya Tuhan. Tapi Engkau bisa. Bantu kami untuk percaya ya Tuhan. Bantu kami untuk percaya bahwa Engkau akan menulisnya dalam hati kami. Dan bantu kami untuk mengklaim setiap janji-Mu ya Tuhan di dalam firman-Mu. Dan biarlah itu terjadi sama seperti Maria. Jadilah demikian sesuai dengan perkataan-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dalam pergumulan kami melawan dosa ini ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Lepaskanlah kami dari perhambaan dosa ini. Terima kasih Tuhan untuk janji yang pasti. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ada pertanyaan di sini. Ya, pertanyaannya yang masuk, apakah perjanjian baru itu juga bersyarat? Oke. Tadi kita lihat perjanjian, ya. Perjanjian lama yang berjanji adalah yaitu siapa? Orang Israel. Perjanjian baru, janji yang lebih tinggi, yang berjanji adalah Tuhan. Apa syaratnya? Apakah ada syarat atau tidak? Ada syarat. Apa syaratnya? Percaya pada janji itu. Yaitu apa? Have faith. Milikilah iman itu. Bahwa dia akan tulis. Itulah syaratnya. Itu tidak akan pernah bisa kalau kita nggak percaya. Sebagai contoh yang selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang. Kalau saya katakan, ya, saya berjanji, ya, saya pegang uang, saya berjanji untuk kasih uang. Tapi kalau saudara nggak percaya dan nggak datang, uang itu nggak akan pernah jadi milik saudara. Demikian juga dengan
janji itu. Tuhan janji itu ada, tidak pernah gagal janji Tuhan. Ya, sama seperti Tuhan berjanji bahwa dia akan bawa orang Israel ke Kanaan. Tidak ada yang salah dengan janji Tuhan. Tapi kegagalan datang di dalam orang Israel sendiri. Janji Tuhan jelas bahwa dia akan menebus hukumnya, tapi kegagalan terdapat dalam diri kita. Itu apa? Kita tidak punya iman. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya Lukas 18 ayat 8 katakan, apabila anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di atas dunia ini? Sebuah pertanyaan, dia bisa nemuin iman nggak? Dan orang-orang hidup di akhir zaman, dalam Wahyu pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bagaimana dia bisa menuruti perintah Allah? Karena Yesus yang janji. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia punya iman. Jadi syarat dari perjanjian baru adalah apakah kita punya iman pada janji itu? Apakah kita percaya pada janji itu? Apakah kita meyakini bahwa Tuhan akan lakuin berdasarkan janji itu? Kenapa kita sering gagal lagi? Karena kita nggak percaya. Karena kita nggak punya iman. Itu masalahnya. Sama seperti orang Israel. Gagal memenuhi janjinya. Gagal memenuhi persyaratannya. Kita pun gagal memenuhi persyaratan kita karena kita nggak punya iman dalam Yesus. Dalam janji yang Yesus berikan kepada kita. Itulah jawabannya. Syarat dari perjanjian baru. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengklaim janji Tuhan? Yesus katakan seperti ini. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ya, kata dia. Dan Yesus katakan, kalau kamu yang jahat, tahu bagaimana berbuat baik, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan ya Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Bagaimana caranya klaim? Kita nggak bisa klaim. Saya begini, saudara, kita semua tidak akan pernah bisa klaim janji Tuhan kalau kita nggak tahu janjinya apa. Benar nggak? Jadi bagaimana cara kita bisa klaim? Pertama kita harus tahu janjinya. Di mana dia kasih janji? Di firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus baca firman-Nya. Dan ketika kita menemukan janjinya, ya, yang harus kita lakukan itu minta. Ask and given unto you, katanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan janji di dalam Alkitab, Yudas 1 ayat 24, bagi dia yang sanggup menjaga kamu tidak bernoda dan bercacat, ya, dan membawa kamu dengan penuh kegembiraan pada kedatangan yang kedua kali, itu janji. Bagaimana saya bisa klaim? Ya Tuhan janji. Tapi saya nggak akan pernah tahu janji itu, bahwa dia sanggup bawa saya ya dengan sempurna kalau saya nggak pernah baca Alkitab. Atau dia katakan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang-orang yang datang kepada dia, kepada Allah melalui dia. Kita nggak akan pernah bisa klaim janji itu kalau kita nggak pernah tahu janjinya apa di dalam firman-Nya. Atau janji yang lain. Dalam Ibrani pasal yang keempat. Sebab kita punya imam besar yang demikian. Ya, katakan oleh sebab itu, marilah kita mendekati tahta kasih karunia itu dan menemukan kasih karunia. Maka kita akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bagaimana kita bisa melihat janji itu? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Artinya, langkah pertama supaya kita bisa mengklaim janji Tuhan adalah kita harus tahu janjinya. Di mana dia berjanji? Di dalam firman-Nya. Dan ketika kita sudah melihat janjinya, minta. Kalau kamu yang jahat tahu bagaimana berbuat baik, masa kita meminta kepada Tuhan janjinya, bukan minta mobil loh saudara. Kita nggak minta mobil. Ya. Tapi kita minta apa? Karakter kita diperbaiki. Tuhan akan lakuin. Kalau saudara minta mobil, mungkin Tuhan belum tentu jawab. Kalau saudara minta pekerjaan, Tuhan belum tentu jawab. Kalau saudara minta uang, Tuhan belum tentu jawab. Ya. Tapi kalau kita minta karakter kita untuk dibetulkan oleh Tuhan, ya, maka yang terjadi adalah dia jawab hari itu.
Dia langsung jawab, saya mau. Itu yang terjadi. Masalahnya adalah kita percaya apa enggak. Itu sebabnya faith come by hearing and hearing by the word of God. Kita nggak akan punya faith kalau kita nggak pernah hearing. Hearing apa? The word of God. Itu sebabnya dari situ kita bisa. Kita harus baca firman Tuhan lebih lagi. Sehingga semakin banyak janji yang bisa kita klaim, semakin banyak berkat yang bisa kita terima. Itu yang terjadi. Kalau tidak lagi pertanyaan, saya kembalikan ke host daripada Bible Study ini. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih banyak kesediaannya untuk bergabung, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Pelajaran kita sudah selesai. Kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya, di Bible Study selanjutnya, akan diinformasikan lebih lanjut. Kami bersukacita untuk bersama-sama dengan saudara-saudara semua, bergabung di online Bible Study pada Sabat siang hari ini. Kepada Bro Daryl kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberkati pelayanannya, diberkati selalu, dan kepada kita semua, semoga berkat Sabat menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita semua.